kudu diirisin mama tuh sampai 3 bakul bang. Akhirnya daun mengkudu tuh nasi kewuruk sama mengkudu, makan berebut hidup. Alhamdulillah emak tuh masya Allah luar biasa. Orang tua dulu subur-subur. Bapak pulang dari sawah kolornya basah, digantung depan pintu rumah. Bapak lu gantung dia, emak lewat ketetesan bunting tuh emak. Saking suburnya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pengurus DKM Masjid Abdullah Sulaiman Al-Husaini dalam kurung ASA dan segenap panitia peringatan Maulid, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka tabligh akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, tanda kutip melahirkan pribadi Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Titik. Tuh baca sendiri dah. Semoga kumpul dan hadir kita semua mendapat berkah. Dan kumpul kita malam ini kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita semua mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia. Bocah main kelotok-kelotokan itu. Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini adalah sosok manusia yang paripurna. Beliau Rasul yang pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Beliau Rasul yang pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Gelar Rasulullah itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan rasul. Bahkan beliau dijamin oleh Allah masuk surga, dihindarkan oleh Allah dari api neraka. Tapi Rasulullah dikasih pangkat tinggi, enggak pernah sombong. Ya bu, ya bu. Kecintaan Rasulullah terhadap kita umatnya dari dunia sampai akhirat. Mana buktinya? Dibuktikan sama Rasulullah ketika beliau mau wafat. Jibril datang ngasih kabar. Kata malaikat Jibril, Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah. Nyawamu yang mulia segera dicabut. Pendapatmu bagaimana? Apa jawab Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah mencabut nyawaku? Jaminan apa Allah mencabut nyawaku? Lalu Allah nyatakan dalam hadis kursi, Allah bilang, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk duluan. Luar biasa jaminan buat nabi ibu. Rasulullah nggak egois bang. Bertanya lagi, ya Rob, jaminan umat saya bagaimana? Umatmu lain lagi, kata Allah, wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nabi masih mikirin kita. Nabi bang enggak egois, masih mikirin kita. Nabi enggak pernah egois, masih mikirin kita. Nabi mikirin kita. Iya nyaut apa gitu? Susah buat menyaut. Beliau Rasul sayangnya luar biasa bang. Volume angkat dikit lah bang, kayaknya kecil banget ini kontrol saya. Iya. Masa kalau medangdutan angkat aja. Ayo coba tes, kencengin dikit ah. Oh, kontrolnya mendem banget ini kayaknya. Halo. Bu, di dunia sayangnya luar biasa Rasulullah. Ketika beliau mau wafat,
detik-detik beliau wafat, Masya Allah Ibu, yang beliau cari ummati Rasulullah mau wafat nyari-nyari kita bang, kagak nemu yang model begini, pemimpin luar biasa. Rasulullah mau wafat nyari-nyari kita, bahkan lagi sakaratul maut bertanya Rasulullah, hai Israel, apakah begini sakitnya sakaratul maut umat saya ketika dicabut nyawanya? Apa kata Rasulullah? Ya Rob, limpahkan semua sakitnya sakaratul umat saya, biarin ke saya aja semua, jangan umat saya ngerasain sakitnya begini. Nabi tuh, nabi. Kalau kagak diulang-ulang takut budek nih. Nabi kita mau mati anak kita kumpulin, mad sin roh ye, kumpul. Ade lu bilangin yang bontot, mana Bapak udah gak kuat bawa penyakit sini. Bapak mau ngomong sama lo, kalau Bapak udah gak ada umur, ruko pinggir jalan lu jangan jual itu. Mengapa Mbak punya Cina? Digerebek kita lah. Kita mau mati masih banda yang kita pikirin, ya Allah. Bu, beliau luar biasa. Rasulullah mau wafat nyari-nyari kita. Di dunia sayangnya luar biasa, di akhirat dibuktiin lagi. Mana buktinya? Ini ada cerita bang nih. Ini cerita nih. Berdiri jasa dah, berdiri dah. Gede banget itu, sampai mendembat duduk. Ini ada cerita nih. Ini cerita nih, ini Pok. Nih cerita nih ya. Ini sebenarnya cerita rahasia nih. Ini di sini doang nih saya ngomong. Jangan bilang siapa-siapa ya. Bu, diriwayatkan dalam salah satu kitab, nanti ketika datang kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati, termasuk malaikat mati, kagak ada yang hidup. Tinggal Allah sendirian. Lalu Allah berseru-seru, apa Allah bilang? Limanil mulkul yauma, siapa yang berkuasa hari ini? Mana itu Firaun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang nongol. Oh gak ada yang nongol kok, rebah semua. Kiamat, siapa yang berani nempil? Kiamat. Nah, ini nih, enakan nih, yang bentuk ini, pakai wireless bentuk ini. Ya, halo, nah ini nih bang nih, efeknya turunin. Pakai yang kabel aja dah. Ayo, halo, tes, turunin efek turunin. Cek. Halo, tes 1. Nah, udah begini dah. Mau gimana udah? Udah begini dah. Tes 1. Dah. Gimana sih urusan ini? Enak banget sound begini kalau ceramah. Cek. Halo. Udah begini dah. Dah, mantepin dulu bang. Bagaimana kayak urusannya? Belum dipanjerin kali sound ini. Bercanda. Bu, semuanya kagak ada yang bangun, merebah semua. Firaun ditantangin. Mana Firaun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani nongol. Kagak ada yang nongol. Kiamat, seluruh pemimpin dunia ditantangin oleh Allah. Mana yang minta 3 periode? Dicari. Masih rebah lah kiamat lah. Ini kan ngomongin kiamat lah, jangan baper. Ini ngomong kiamat. Kiamat, ini kan ngomong kiamat. Kagak ada yang ngebangun, semua ditantangin sama Allah. Allah nyombong, apa Allah bilang? La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong, udah pantas banget. Kagak ada lagi. Baru dihidupkan pertama oleh Allah malaikat. Seluruh malaikat dihidupkan kembali oleh Allah, dibentuklah panitia akhirat. Ada panitianya bu, diatur bagi tugas bang. Siapa yang bagian nyari dana? Panitia. Yang bagian konsumsi siapa? Yang bagian bayar sound system siapa?
panitia atur semua, diatur. Allah panggil malaikat pertama, Ridwan, labaik ya Rob, ente tugasnya siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas itu hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim. Yang model begitu siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86 Ridwan, Malik, ada apa ya Rob? Tugas ente siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat masjid nggak pernah nginjek masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, saben malam kerjanya nyekek botol mulu. Itu leher botol kenapa kecil? Dicekekin mulu sama dia. Duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Sama anak yatim kejemnya 17 setan yang model begini siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap. OTW. Malik, Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Tugas ente siap masuk ke sorga. Ngapain? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Muhammad. Bu, Jibril sama Mikail suruh turun ke alam nyari kuburan Nabi. Alam udah rata semua, udah hancur-hancuran. Udah hancur semua, udah hancur, alam udah hancur-hancuran. Di tengah jalan Jibril sama Mikail kongko. Ngerti kongko? Ngobrol. Kata malaikat Jibril, Mikail, apa Bril? Lo tahu kuburan Nabi? Gue juga bingung. Ini bagaimana nyari kuburan, udah rata semua. Jangankan nyari kuburan, nyari burangkeng aja nggak nemu. Rata semua. Atau malaikat Jibril, coba lu cek di Google Map. Jibril Mikail sujud, dengan izin Allah terbuka kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata, tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hada ya Jibril, ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat Muhammad. Kiamat Jibril? Bener ini kiamat Jibril? Bener Muhammad. Cius. Itu cius saya tambahin doang bu. Ntar dicari di kitabnya ciusnya mana nih, tambahan doang bang. Benar ini kiamat Jibril, benar Muhammad. Apa yang keluar dari mulut Rasulullah? Jibril, kalau benar ini kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bininya, tapi yang beliau cari kita umatnya. Alhamdulillah. Nabi itu kata malaikat Jibril, umat tuh kayaknya masih rebah sih Muhammad, gue sih kagak tahu urusannya, tugasku membangunin lo doang nih dari kuburan, ngajak ke sorga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Bener, yaudah yuk berangkat kemon. Jibril Mikail ngajak Rasulullah bu, OTW ke surga, naik Grab. Ada Grabnya bang, namanya Buruk, sesuai aplikasi. Sampailah Rasulullah di dalam sorga. Di dalam sorga Rasulullah kayak orang gak betah ibu. Rasulullah bengong di sorga, mukanya rada murung, kelihatan bete, galau, gabut. Yang punya sorga gak enak ngeliat begitu. Ditegur sama Allah, Muhammad, labaik ya Rob. Gak betah di sorga? Betah ya Rob, betah, saya udah enak di sini. Kurang fasilitas, cukup ya orang udah dapet cap kaki 3, larutan P2, yang kaleng sama yang gelas botol. Orang lihat penceramah Sariawan kali. Hai dede, itu namanya meringankan. Sariawan bibir pecah-pecah, bol juga pecah-pecah. Bu,
Saya udah enak di surga ya Rob, udah enak saya di surga. Tapi kenapa bengong begitu, kayaknya nggak betah ente. Saya bengong begini mikirin umat saya ya Rob. Umat saya nasibnya bagaimana? Saya nggak mau enak-enakan di dalam surga, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa sekarang Muhammad? Ngomong, izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain? Mau nengokin umat. Luar biasa bang. Udah di dalam surga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Ada model begitu pemimpin? Kagak nemu kok. Lu masuk DPR mah lupa. Ya kan. Iyalah. Di demo nggak keluar, enak aja di dalam aja, dia najong banget dah. Kan dia bisa masuk ke kantor sono gara-gara kita yang milih ya kan? Iyalah, jangan mentang-mentang jadi genteng, sombong banget sama tiang. Ya kan, ya pakai ngomong tiang lu enak di bawah, nggak kehujanan, nggak kepanasan. Gua nih di atas, hujan kehujanan, panas kepanasan. Kadang-kadang bocah bangor gua ditimpukin. Kata genteng, bener bang? Tiang kan bisa ngomong, lu jangan sembarangan ngomong genteng. Lu bisa di atas begitu gara-gara gua di bawah yang nopang lu. Kalau gua miring jatuh lu teng. Ya bu. Iyalah, kudu perhatiin rakyat pak. Nabi mementingkan umat, bukan kepentingan pribadi. Dari surga keluar nengokin kita, agak nemu udah begini. Iyalah keluar lah nengokin umat, ketahuan masyarakat masih pada susah ya kan. Masyarakat pada susah, dia mau udah enak, najong banget. Makanya kemarin tuh bang, kemarin yang pada dilantikin tuh, yang pada dilantik kemarin ya, Dewan, DPRD pada dilantik, semua pada dilantik tuh, pada dilantik dia kudu baca doa seharusnya. Lagi dilantik langsung baca doa. Doa apa? Niat puasa. Iyalah, nawaitu shauma godin, puasa dulu lah. Pengen ini pengen itu, tahan dulu bener. Pengen punya mobil mewah, tahan dulu bener. Pengen gaji naik, tahan dulu. Rakyat masih kempis, napasnya masih Senin Kemis, masih banyak yang susah, bener. Luar biasa. Ini mah kagak, habis dilantik baca doanya, Allahumma lakasumtu, la ilaha illallah. Apaan aja dimakan, digabres sama dia lah. Orang habis puasa buka, lapar-laparan digabres semua, habis bensin diminum, solar diminum, aspal dimakan. Ih najong banget, amit dah. Sampai kabel telepon dimakan juga najong. Rakyat dikasih raskin, enak buat kita raskin. Kan penghinaan itu, raskin itu beras orang miskin bang, singkatannya. Dihina buat kita raskin. Orang kaya makan raskin, kan gak pantas. Orang kaya beda dong, berasnya raskai. Ya kan. Ini lagi kelempengan aja. Yang pada kebaru-baru budeng nih, yang pada dilantik. Ini kan direkam nih, doa se-Indonesia ini kedengeran. Doa, biar nonton lu bang, lah kita mau bilangin ini, ya enggak. Orang kalau naik Panjat Pinang yang paling capek yang di bawah. Itu 17 Agustus yang di bawah, lihat naik Panjat Pinang, palanya diinjak, leher diles-iles. Ya kan? Yang diinjak ngomong di dalam hati tuh, ngomong apa ngomongnya? Biarin, gua nggak ngapa-ngapa diinjak di bawah asal lu naik ke atas. Tapi kalau udah di atas inget dong, hadiah banyak bawa turun, kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Iyalah, amanat undang-undang udah jelas, fakir miskin itu dipelihara oleh negara, benar. Seluruh kekayaan alam negeri ini dikuasai oleh negara, dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat, bukan kantong lo sendiri, Panjul. Nih ceramah kalau lapar emang begini gua. Si apaan aja gua kata udah. Ya bu. Nah iya, Nabi keluar dari sorga tuh nengokin kita nih, sayang banget Nabi po, sayang banget. Nah pas kita Nabi keluar, baru kita dihidupin oleh Allah. Seluruh masyarakat dihidupkan, manusia dibangkitkan kembali oleh Allah. Dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat, hidup lagi kita bang, masing-masing bawa diri masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki di sono. Sudah laki dah gak kenal bini. Dan masing-masing bawa diri, matahari sejengkal di kepala kita. Panas sudah pasti, haus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air di sono, ayo. Jadi air kemana? Caranya bawa duit, kagak ada jualan air. Alfamart, Indomaret udah nutup di sono po, nggak ada, nggak nemu. Udah galon isi ulang apalagi bang, kagak ada. Tapi jangan kecil hati orang yang rajin sholawat, cinta dengan Rasulullah, sering hadir ke majelis maulid. Allah sediakan tuh hauduka
mubarad wirduna yauman nusyuri. Allah sediakan telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta dengan Rasulullah. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang agak demen muludan, agak demen sholawatan, biarin bang, di sono dia kausan, dia kecekek, rasain gak kena nolongin. Naudzubillah min dzalik, najong dah, syukurin dah, kok cekek aja sono, ya kan. Nih sholawat yang dibaca luar biasa, alhamdulillah. Kita sama-sama dengarkan anak-anak hadroh, diiringi dengan hadroh tuh bacaan-bacaan riwayat sejarah Rasulullah. Jangan macam-macam sama anak hadroh. Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh baca marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, marhaban. Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, diiringi dengan wangi-wangian luar biasa. Yang megang bas tuh anak hadroh, dia tabu kencang bas, semangat bu, dua ciputat ciledug, luar biasa dah pokoknya. Mantep anak hadroh, udah keren udah pokoknya. Ibu kalau punya anak perawan didemenin anak hadroh, kasih aja bu. Nih saya kasih promosi nih ya kan buat anak-anak hadroh. Pokoknya anak ibu aman, terjaga dah. Ada yang nyolek dikit langsung digampar sama dia. Tahu sendiri kan kapalan semua telapak tangannya po, digampar sama dia, melintir ukuran. Nih makanya jangan macam-macam sama anak hadroh. Sholawat yang kita gaungkan malam ini luar biasa. Ini klasternya namanya Antasari, klaster Antasari, luar biasa. Antasari bersolawat luar biasa bang. Nih syiar Islam kelihatan. Masuk Rabiul Awal, masjid, musola, majelis taklim bikin maulid, solawat diagungkan. Kantor-kantor instansi pemerintah bikin maulid, sekolah-sekolah yayasan bikin maulid, pasar-pasar bikin maulid, luar biasa. Masuk ke medsos, TikTok isinya solawat, bener? Capcut isinya solawat. Wow, luar biasa po, apalagi status WA masuk Rabiul Awal, wow, selawatan semua. Saya lihat tuh status WA-nya, mantep banget, syiar Islam luar biasa. Sore-sore nyetel MP3 selawat bang di pasar-pasar, sampai tukang tahu bulat keliling kampung, keliling komplek. Wow, dia pakai lagu selawat. Tadi kan cuma lagu biasa doang, dia kan tahu bulat digoreng dadakan 500-an, wak mau begitu doang tadi. Ganti pakai lagu sholawat pas masuk Rabiul Awal, tahu bulat digoreng dadakan 500-an, anget-anget tahu bulat, semuanya digoreng. Biarin gue kerjain nenek-nenek bang. 500-an anget. Sekali lagi, tahu digoreng 500-an anget. Hafal kan po? Hafal pakai sholawat. Qul ya azim qad hammana hammun wa kullu min hammana ya hunu bismika ya. Mantul tuh selawatan embat po. Enggak aja, Ustaz saya kan lagi halangan, lagi head, boleh nggak baca sholawat? Boleh, ngapa-ngapa pahalanya dapat po. Ada wudhu nggak ada wudhu, baca sholawat tetap berpahala. Bahkan baca sholawat dalam keadaan ria, pengen pamer nih sama orang, pengen dipuji orang, tetap ada pahalanya. Tuh sholawat po hebatnya. Makanya sholawat aja embat. Sholawat udah, jangan macam-macam sholawat. Doa al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga dan kenikmatan surga disediakan buat orang-orang yang senantiasa lidahnya basah membaca sholawat kepada Rasulullah. Tuh sholawat udah.
masak, nyuci, goreng tempe, selawat enak kan adem. Po bikin sambal sambil ngulek, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Halus tuh sambal. Ya, mpok mah kejayaan. Dimakannya sedep enak ya kan. Orang diulek iya halus lah. Goreng tempe ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin Nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Gosong lah. Kekuatan khusus selawat. Lakinya makan marah-marah, nyalu ngapa tempe angus. Gara-gara Muhaimin bang. Lakinya ngomong, Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang bang, nama sholawat. Oh, lu goreng tempe sambil sholawatan neng. Iya bang, mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe sholawat. Gak jadi berantem po, adem. Kita dikumpulin di padang mahsyar, ya kan, saat kebangkitan tiba, hari kebangkitan datang, semua makhluk manusia seluruhnya masing-masing bawa diri. Saat itu kita butuh pertolongan ibu bapak, ngadep kita kepada Nabi Adam, minta tolong. Rame-rame rombongan datang ke Nabi Adam, ngomong di depan Nabi Adam, ya Adam, anta abal bashar. Adam, kau bapak moyangnya manusia, tolongin kami Nabi Adam, kami lagi kesusahan, tolongin. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lo, gue juga lagi keblangsak ini. Punya dosa dulu di sorga, nggak boleh makan buah khuldi, gue embat juga. Ya Allah, Nabi Adam dosanya satu bang, makan buah khuldi doang diusir dari sorga. Nabi Adam dosanya satu, makan buah khuldi doang diusir dari sorga. Lah kita dosa banyak pengen masuk, kan agak nyeklek urusan ini. Nabi Adam dosanya satu, makan buah khuldi karena rayuan iblis. Iblis ngerayu ke Nabi Adam, gak kuat dia, langsung ngerayu ke bininya Ibu Hawa. Ibu Hawa ngerayu ke Nabi Adam. Tuh, ayo dong ayang beb, Mam dong tayang buah khuldinya. Mam ya tuapin tuh Nabi Adam tuh. Akhirnya kegoda laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan bang. Wah, kalau kena godaan perempuan teklok kita. Nabi Adam aja kegoda habis udah. Ya Allah, akhirnya Nabi Adam makan buah khuldi karena rayuan Ibu Hawa nyangkutlah di tenggorokan. Maka kaum Adam, bapak-bapak, laki-laki ada jendolannya bu di leher. Ibu kalau nggak percaya ntar pulang, pegang leher suami ibu, bisikin, tanya pelan-pelan, bang ini buah khuldi ya? Tapi Ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher, dia mampu nyangkutnya langsung di dada. Alhamdulillah. Makanya bersyukur nyangkut di dada. Bersyukurlah. Yang udah kodratnya begitu. Bayangin kalau nyangkut di dengkul. Ribet banget nyangkut di dengkul mah. Anak nangis minta teteh ngangkat dengkul. Mimi tayang Mimi lah ribet. Ribet udah pokoknya ribet. Bersyukur, alhamdulillah. Abang kalau nggak percaya ntar pulang lah pegang aja bang, tanya. Bini abang, bang, neng ini buah khuldi ya? Bukan bang, ini paya Arab. Tahu aja udah bu. Mau ngapain udah? Lagian ngundang Ustadz PA. Siapa suruh? Bu, alhamdulillah. Tuh Nabi Adam makan buah khuldi nyangkut di tenggorokan, Ibu Hawa nyangkut di dada, sampai di dada terbelah dua. Bersyukur lagi ibu-ibu. Kalau satu doang kan ribet kayak tumor. Nabi Adam gak sanggup nolongin. Nabi Adam rame-rame kita ngadep lagi. Kata Nabi Adam, jangan sama gua. No, Nabi Nuh bisa nolongin kali no. Dia mau orang Jawara. Ngadep kita ke Nabi Nuh. No, tolongin apa no? Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liar. Aduh, nanau silaing mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan sama gua juga ribet ini, tanggung jawab di hadapan Allah, ngurusin anak kagak bisa tuh si Kanan, gua ajak naik getek dia kagak mau. Dia mau kelebung ngikutin orang kafir. Udah sono aja Nabi Ibrahim no. Ibrahim bisa kali nolongin, dia mau orang di dunia dianggap Khalilullah, kekasihnya Allah. Datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dari jauh dadah aja, jangan sama gua, jangan. Pokoknya jangan dah, kata gua jangan.
Gue juga punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong, nangis di hadapan Allah. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali bu, nangis di hadapan Allah. Model kayak kita mau bohong, saban hari jadi lalap kita. Bahkan nangis-nangis nyengir mulu kita. Apalagi tukang bohongin rakyat. Udah banyak. Oh, belum. Menyala abangku. Tenang aja pak, tenang kalau saya jadi jalanan rata. Rata mayer, banjir mulu najong. Ya Allah, Nabi Ibrahim kagak bisa nolongin. Kata Nabi Ibrahim, jangan mau gua, mau Nabi Isa no. Isa bisa. Dia kan di dunia dianggap jadi Tuhan. Bisa kali nolongin dia, ngadep ke tangan Nabi Isa. Nabi Isa dari jauh udah godek aja, jangan mau gua. Gua Nabi paling miskin. Bapak kagak punya, bini gak punya gua. Makanya gua jomblo seumur hidup. Gak bisa, gak kawin. Gak bisa gak kawin bang. Makanya umatnya ikut-ikutan gak kawin juga. Itu teman kita pastor gak kawin dia. Dia ngikutin Nabi Isa. Kalau kita kan sayang-sayang ya. Lah punya perabotan gak dipakai. Satu-satunya Nabi yang nolongin kita di padang mahsyar bu, di hari kiamat, baginda Rasulullah Muhammad. Rasulullah sujud, Allah lihat itu semua. Muhammad, angkat kepalamu. Muhammad, angkat, ngomong, minta apa engkau? Ngomong. Rasulullah, ya Rabb, izinkan saya memberikan syafaat buat umat saya. Rasulullah manggil-manggil kita di hari kiamat. Ummati ana laha, ummati ta'ali ummati. Umatku sini, umatku sini sayang. Nabi po manggil-manggil kita, alhamdulillah. Cuma yang dipanggil gak sembarangan orang. Enak aja lah, ada tandanya lah. Yang dipanggil Nabi di hari kiamat ada mereknya. Gak sembarangan lah. Nah ini bocah ngapa? Iya. Ya nyusul lagi. Ya yang lewat mah ini. Ya namanya bocah po. Bocah kan bukan orang bang. Kemarin saya buktinya nelpon panitia, Ustadz acara udah mulai belum? Belum Pak Ustadz. Oh, orang udah banyak belum itu? Belum Pak Ustadz, baru bocah doang tuh. Berarti kan bocah bukan orang. Rasulullah manggil-manggil kita, alhamdulillah. Yang dipanggil di hari kiamat ada tandanya. Apa tandanya? Rasulullah yang bilang sendiri, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Alhamdulillah. Sering wudu berarti sering sujud, sering sholat. Masa wudhu doang agak sembahyang. Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita bersinar di akhirat. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Alhamdulillah. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam? Bukan, karena sering kena air wudu. Orang nggak ada yang hitam po, paling juga coklat tua. Nabi. Maka ini maulid, kita baca sejarah riwayatnya biar supaya gampang menghafalkan kita apa ajaran anjuran Rasulullah. Mati lagi, tema kita melahirkan pribadi Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Apa pribadi Rasulullah? Dibaca dirawi. Makanya orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu. Bener kan? Ulama dulu bikin sejarah pakai lagu.
timbul Syarafal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diba, ada Simtuduror, ada Audia Ulami. Sejarah pakai lagu biar gampang diingat. Makanya dibaca mana hadroh tadi dimulain Assalamualaikum Anbiya, Assalamualaikum Atqal Atqiya. Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya, penghias para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi? Nabinya belum lahir, ceritanya udah ada. Rasulullah belum ada bang, tapi ceritanya udah ada. Anak Awi kita baca. An Atha ibn Yasar an Ka'bil Ahbar qala 'allamani abi Taurata illa sibran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Adakah dirawi? Syarafal Anam, Maulid Diba ada. Dulu sebelum Nabi lahir ada yang namanya Yasar. Yasar ini ahli Taurat. Kitab Taurat dia hafal semuanya sampai hatam total. Maka diajarkanlah kepada anaknya yang namanya si Anto. Kalau bahasa kita begini, toh lu pelajarin nih kitab Taurat ya sampai hatam total. Illa sifron wahidan, kecuali yang selembar. Yang selembar lu jangan pelajarin. Apain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Anak dulu dengar kata. Kalau kata bapaknya simpen, simpen. Tuh. Kalau kata bapaknya jangan, jangan. Nurut, bocah dulu mah po. Dulu kita dipelototin sama orang tua, takut bang, nunduk. Bener kan bu? Lah, bocah sekarang mah jangan kan kita pelototin, kita omelin, tenggorokan bapaknya jelongok. Ngapa lu bang? Ngapa lu batu bocah sekarang? Anak dulu dengar kata, kalau kata bapaknya jangan, simpen. Falamma mata abi fatahtuhu, ketika bapaknya meninggal dunia, kotak dibuka. Ternyata yang selembar itu dalam kitab Taurat tertulis bakal datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita sama kenyataan sama. Enggak meleset acan-acan, prediksinya tepat. Beliau pangkatnya tinggi, enggak sombong. Kita kadang-kadang aneh, pangkat baru tiba jadi RT, belagu. Ada bu ya, ada PRT-nya. Bukan RT sini, bukan main salah-salahan. Bukan RT sini, maafin PRT, bukan RT sini. Sono di luar negeri. Di luar negeri PRT. Luarnya lagi dah. Masya Allah bang, pangkat baru kayak dikit udah sombong kita, kan aneh. Ya kan? Nih saya duduk begini ngasoh capek. Pangkat baru, ya ilah mentang-mentang kaya sombong, jalan kagak nginjek tanah. Kuntilanak kali. Mentang-mentang kaya, mentang-mentang pangkat tinggi, belagu banget. Ilah tibang bintang di pundak, bintang kaleng, sombong banget. Bintang kaleng bang, kaleng padahal kadang-kadang cuman bordilan doang bintangnya, ya kan? Pakai bintang kaleng belagu banget. Kalau bintang di langit kali sombong, boleh lah bintang kaleng. Apa yang disombongin, bener kan? Nggak ada, jangan titipan harta, jabatan, pangkat, titipan semuanya. Apa yang bikin kita bersombong? Nggak ada. Nabi pangkat tinggi nggak sombong. Baju yang dipakai nama orang, nama kita nih dikasih sama orang, ya kan, ya kan? Iyalah, apa yang mau disombongin? Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang tak malukah, tak sadarkah kau kira dirimu siapa? Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu judulnya Setetes Air Hina volume ke-12 soneta. Disindir kita lagu Aukama Kola Roma Irama Fidang Dutihi. Begitu kira-kira tuh. Mukanya biar jelas. Jangan sombong. Anggota tubuh kita bang yang paling terhormat kepala bu. Ini kepala anggota tubuh terhormat nih. Orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Bener kan? Makanya kita bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang Grand Resident di sini, KTP-nya gambar dengkul.
Kepala kita anggota tubuh paling terhormat, tapi ketika sujud dalam sholat, perhatikan Bapak Ibu, kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita, tinggian pantat dalam sujud. Bener kan? Apa yang mesti disombongin? Nabi pangkat tinggi gak sombong, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, gak marah. Lagi ceramah bang di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin batu, berdarah jidat Rasulullah yang mulia. Marah Rasulullah? Enggak. Lagi ceramah ditimpukin batu, berdarah, keningnya yang mulia berdarah, berlumur darah semuanya. Marah? Enggak. Yang marah malaikat Jibril ibu, gak tanggung-tanggung bang, jenderalnya malaikat marah. Datang kepada Rasulullah, nyamperin Rasulullah malaikat Jibril, ngasih tawarannya nggak tanggung-tanggung. Apa tawarannya? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gue tibarin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Ini prediksi saya aja. Masa lu lagi ceramah ditimpukin, gue tibarin Jabal Uhud? Jangan Jibril. Emang apa sih Mat? Ini kalau bahasa kita, emang apa dikasih tawaran nggak mau? Jangan Jibril, saya dakwah jangka panjang. Kalau ini yang saya ceramain orang tuanya nggak beriman, terus saya tungguin anaknya, siapa tahu anaknya beriman. Jibril kesel, anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya bapak kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya, pasti kafir lagi tuh bocah, tibarin aja udah. Jangan dong, anaknya nggak beriman, saya tungguin cucunya. Masya Allah, sabarnya luar biasa. Mau apa sekarang kau Muhammad? Izinkan saya mau doa saja sama Allah. Didoain yang nimpukin, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk, kasih hidayah buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka nggak ngerti. Masya Allah bang. Agak marah orangnya. Ini salah satu bentuk kemuliaan akhlak Rasulullah. Apalagi baca di rawi, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah orangnya demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi cinta sama orang miskin. Jangan macam-macam sama orang miskin. Jeritan batin fakir miskin didengar oleh Allah. Nabi sayang sama orang miskin, sampai-sampai Nabi berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Tuh Nabi doanya. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah baca doa begitu bang? Ya kita emang gak doa begitu, emang udah turunan susah. Engkong miskin, bapak miskin, jatuh di anak keblangsak pisan kita bang. Habis udah ya, lengket banget miskin sama kita. Ya kan? Nabi mah sayang sama orang miskin, cinta sama orang miskin, jangan pelit sama orang miskin. Bahkan Rasulullah nyuruh kita, idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang di kampung masih terbalik bang, banyak kan begitu. Gila orang kaya yang undang terburu-buru. Ya kan? Banyak kan begitu masih. Orang kaya yang undang terburu-buru. Giliran orang kaya mati, itu ustaz mimpin tahlil nggak kelar-kelar sampai 1000 dibaca la ilaha illallah. Orang kaya makan enak-enak. Giliran yang miskin mati, tahlilan 30 biji kelar udah. Kelar udah. Anda pikir besoknya kuntet. Paling udah lama orang negeri mah bihun begitu paling. Ya Allah, Nabi demen sama orang miskin. Kudu diirisin, mama tuh sampai 3 bakul bang. Akhirnya daun mengkudu tuh, nasi kewuru sama mengkudu. Makan berebut hidup, alhamdulillah. Emak tuh, masya Allah luar biasa. Orang tua dulu subur-subur. Bapak pulang dari sawah, kolornya basah, digantung depan pintu rumah. Bapak lu gantung dia. Emak lewat ketetesan bunting tuh emak. Tuh, saking suburnya bang. Orang tua dulu mak. Belum ada yang pada mati, yang keguguran, yang hidup aja 13, sekarang tinggal 5 saudara saya po. Pada mati semua. Ya ada yang makan berebut, keinjak atu mati. Saking susahnya nyari makan, ada yang serakah buat kelolo dan makan mati. Gitu dah, sekarang tinggal 5.
punya telur 2 biji bang, makan rame-rame di dadar mama tuh telur tipis banget po telur. Kita makan kagak berasa telur, berasa minyak doang di bibir. Ya Allah, ngenes kagak enak. Aduh, pengen banget makan enak, susah banget. Makan daging ngarepin ada yang mati di kampung. Ada yang mati tahlilan kan malam ke-7. Udah datang sono ikut saya tahlilan, dikasih besek 1, dalamnya daging sekepel po, dipegang sama emak, jangan berebut jangan berebut jangan berebut, lu yang gede ngalah, duduk sini emak yang ngatur ya, diponcelin nih sejuring dikasih. Allah, nggak enak banget bang, pas kita makan nggak berasa daging, berasa kecap doang. Ya Allah, sampai segitunya makan enak susah, pengen makan enak. Pernah sampai 4 bulan gak makan daging, nggak ada yang mati di kampung. Halo, adik saya pakai nanya lagi, Mbak, emang gak ada yang mati apa? Bapak saya keluar rumah tuh ngambil sorban, taruh di pundak, aja ngomong, ntar kali neng sore-sorean begitu. Alhamdulillah, emang manjur orang tua omongannya. Pas maghrib diumumin di musola, marbot ketiban beduk, mati. Alhamdulillah, tahlil lagi, masya Allah. Ya Allah boy, jangan sampai ya bu. Iyalah, Nabi demen sama orang susah, Nabi demen sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit, duduk bareng sama orang miskin. Maka sunnah nengokin orang sakit bu, sunnah. Datang tetangga lagi sakit nih, jangan pakai diundang, tengokin udah. Tetangga dirawat, tengokin udah, jangan pakai diundang, jangan. Bawa tentengan, minimal jeruk 2 kilo. Dan datang doang ke rumah sakit, nggak bawa apa-apa. Temen lagi diimpus ditanya, apa yang lu rasain sih Ji? Lu pakai diimpus di sini, gue heran banget. Masa lu seger banget? Apa yang lu rasa emang? Enggak ada yang gue rasa-rasa. Lah emang apa? Lu kemarin gak bawa apa lu? Coba lu buahin jeruk kali gue rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya. Emang PA juga. Oke, nanya, apa yang lu rasa? Ya Allah, luar biasa ibu. Masya Allah, kemuliaan akhlak ada Rasulullah. Apalagi kemuliaannya, baca lagi salah satu akhlak Rasulullah, wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Janda tua bang, berarti nenek-nenek kan. Nabi kalau jalan bareng sama nenek-nenek di belakang bang, ngiringin di belakang. Bukan berarti mau ngiat bokongnya janda, bukan. Nenek-nenek apa yang dilihat? Pakai legging aja depan kendor, belakang kendor. Maafin nek janda. Ya Allah, Nabi berangkat di jalan dong, ngiringin tuh. Kenapa di belakang ngiringin? Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Rasulullah, langsung ditolongin bang. Itu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain, jalan bareng sama aki-aki ditinggal. Apa dibilang lelet banget aki-aki? Akhirnya aki-aki nyemplung, dia kagak tahu di belakang. Ini ada akhlaknya pakai, masya Allah. Maka kelar maulid, ayo perbaiki akhlak kepada Allah. Artinya ibadah kita, masjid kita cakep keren nih, luar biasa. Ayo ramaikan masjid kita, syiarkan sholat berjamaah. Ya bang, biarin tetangga baru doyan ke masjid, jangan usil mulut. Tumben bang lu ke masjid, bisa udah kabur, jangan antepin aja. Nih masjid kita cakep, luar biasa. Saya yakin sholat jamaahnya penuh di sini, terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering masuk sini bu. Udah 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk. Si digembok, si portal. Ya Allah, ayo biarin tetangga baru doyan ke masjid, jangan usil. Orang baru belajar nggak apa-apa, lambat-lambat juga. Zuhur 2:30 boleh, orang baru belajar. Asar 5:30 tancap terus bang. Maghrib nyambung sama Isya lanjut. Subuh jam 6 tancap terus. Besok baru dandanin pelan-pelan. Nabi dakwanya nggak sekaligus. Basyiru wala tunafiru, gembirain orang, jangan ditakut-takutin. Yasiru wala tuasiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Rasulullah dakwah dengan akhlak. Beliau mengajak bukan mengejek. Beliau merangkul bukan memukul. Beliau pakai argumen, bukan pakai sentimen. Ayo, rame-rame siarkan masjid kita. Bapak-bapak, ibu-ibunya yang belum doyan ngaji, selesai maulid malam ini, ramaikan majlis talim, ngaji. Malam minggu udah pengajian di sini, malam ahad ada pengajian, ibu-ibunya ada tahsin juga, ada pengajian juga setiap Rebo. Ayo bu, ngaji udah kumpul. Ngapain lagi kita? Udah tua, jangan pakai alasan. Ngaji nek, malu memantu, ntar apa? Gue lagi men. Nenek-nenek men najong banget. Jangan pakai alasan yang kagak-kagak. Ngaji nggak ada batas waktunya, dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Habis sudah.
Kalau di bedong lagi mujur ngalor, mati udah habis di bedong. Mumpung masih sehat ada kesempatan. Pak Ustad, repot banget Tad. Saya sibuk banget Tad ini. Pengen buat ngaji gabung, repot banget Tad. Ngomongin repot, semua kita repot. Bener? Lah dari muda kerja repot, udah punya anak ngurusin anak repot, udah punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan ngajinya? Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Ngaji aja udah, mumpung sehat. Pok, ngaji. Ntar Tad ngaji nungguin tua-tuaan. Ngaji nungguin tua-tuaan. Kalau ngaji udah tua, kuping rada budek, mata kurang awas. Ngajarin guru setengah mati. Baca nih, innahu kana tawwaba. Baca, gak kuping kurang dengar. Innahu kawat tembaga. Nah, ini kacau bu, kacau. Makanya ngaji udah, mumpung masih sehat, ada kesempatan. Ikutin aja guru kita. Ustaz aja bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Pak Ustaz, saya gak bisa baca kitab ini. Bawa aja orang ikutin guru. Guru kebet bang. Guru tutup lah tutup. Masa guru udah tutup kita masih kebet aja. Temen nyolek halaman berapa cing? Boleh kebet doang ini. Datang aja, dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Amin. Bangunan saling mengokohkan satu sama lain. Amin. Ya Robbal Alamin. Udah jam 11 lewat, udah lapar bu. Saya belum makan. Tadi di rumah sono ngasuh dikasih kopi matahari doang. Belum kena nasi, belum kopi perut ini. Nah, doain saya biar gemuk, biar sehat. Ya kalau gemuk bukan natile jadi tole entar. Kita baca Fatihah, minta sama Allah, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah. Allah jauhkan dari fitnah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari penyakit. Anak-anak kita doakan yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak jadi anak-anak yang solihin dan solihat. Anak-anak kita diberikan kemudahan, kepahaman dalam belajarnya. Doakan orang-orang tua kita, ibu bapak, keluarga yang sudah meninggal dunia. Mereka semua para almarhumin wal marhumat diampuni dosa-dosanya. Allah terima amal kebaikannya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Dan kita minta kepada Allah guru-guru kita, kiai kita, ulama kita, ustazah kita, semuanya para guru kita diberikan oleh Allah kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita. Ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Kumpul kita malam ini, kita berharap kembali kumpul di bawah naungan bendera Rasulullah SAW. Kita diakui sebagai umat Rasulullah dan kita semua mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir Rasul biniyatil madhkur bisiril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin jamaah, jangan pulang dulu sebelum ditutup sama doa. Ntar doa dari guru kita. Ya bu, jangan pulang dulu ya bang. Dah, doa dulu. Doanya juga nggak banyak. Langsung doa makan. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, banyak kurang, banyak kesalahan. Ya nggak, nanti pulang hati-hati di jalan. Yang sudah di hati kapan jalan-jalan. Terima kasih. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh numpang mandi lagi. Terima kasih. Panitia jangan lupa anak pitik dimakan tikus. Ambil plastik tolong dibungkus. Ya kalau ada, ya kalau ada, ya kalau kagak bagaimana, kayak usahain juga. Ya bukan ngingetin, ngasih tahu doang, takut kelupaan ya barangnya. Dah ini aja Pak ya. Dah pokoknya I love you full everybody kulluhum. Makasih semuanya. I love you full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.